Hi, welcome to evinasp.com channel. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan evinasp.com. Pada video ini saya akan membuat sebuah tutorial, yaitu membuat aplikasi web viewer dengan menggunakan tools Kodular yang mudah banget untuk dipraktikkan bagi kaum awam ya, seperti saya ini yang memang kurang paham gitu ya dengan bahasa coding. Oke, sebelum kita mulai, ini saya sudah membuatkan PowerPoint-nya yang memang digunakan untuk bahan ajar kepada para mahasiswa. Mohon maaf ya kalau agak berisik. Oke, Kodular itu apa? Ini saya ambil dari salah satu jurnal. Jadi Kodular adalah sebuah situs web yang menyediakan tools untuk membuat aplikasi Android dengan konsep drag drop berupa block programming. Yang ini jadi lebih mudah gitu ya bagi orang-orang yang memang kurang familiar dengan bahasa coding. Seperti itu, bentuknya seperti ini, dari sebelah kiri ya, bentuk blok-blok gitu yang kita pasangkan tapi tetap menggunakan logika pemrograman. Nah, aplikasi web viewer itu apa? Ini juga saya ambil dari salah satu situs ya. Web viewer ini memungkinkan pengembang aplikasi untuk dapat menampilkan konten dari halaman web secara langsung di dalam sebuah aplikasi. Kenapa sih kok ribet banget web aja kita bikinin aplikasi gitu ya? Nah, ini kalau bagi kami para penyuluh, ini memudahkan ya bagi petani. Contohnya nih, petani di salah satu desa gitu ya, kelompok tani lah, dibuatkan semacam website profil kelompok mereka. Nah, kadang tuh bagi petani yang usianya sudah di atas milenial ya, mereka bilangnya kolonial gitu, suka lupa menghafalkan alamat URL-nya. Tapi kalau misalnya kita buatkan aplikasi, mereka tinggal ngeklik aja kan icon dari aplikasinya itu, sehingga memudahkan. Makanya membuat aplikasi web viewer ini juga perlu gitu ya, dan membantu untuk para penyuluh juga. Nah, bagaimana membuat aplikasi web viewer ini di Kodular? Itu bisa melihat di alamat ini ya. Kita mulai dari alamat www.kodular.io. Kemudian kita bikin akunnya, baru deh kita mulai. Oh ya, sebelum itu saya mau ngucapin terima kasih kepada salah satu YouTuber ini, Muhammad Iqbal ya. Jadi saya belajar di YouTube-nya beliau dan akhirnya coba-coba dan ternyata bisa. Lalu saya buatkan bahan ajarnya ini buat teman-teman juga agar dapat dipraktikkan. Yaudah. Oh ya, sebelum itu buat yang belum tahu ya, apa sih aplikasi web viewer? Ini saya kasih contohnya yang sudah saya buat dan berdasarkan website saya di evinasp.com. Nah, setelah tadi membuat akun, silakan sign in gitu ya. Diklik. Nih, ini yang sudah saya buat ya. Ini tadi baru saja dibuat. Kita lihat dulu ya, saya bisa bikin new project. Ini kalau misalnya sudah dibuat, akan tersimpan di sini project-projectnya. Nah, sekarang kita mulai yang baru ya. Kita klik create project. Kasih namanya projectnya. Misalnya sekarang saya mau membuat aplikasi apa ya? Website satu lagi deh. Kebetulan saya blognya ada 2, jadi saya bikin saja projectnya sama aplikasinya. Ini abaikan saja, lalu kita klik finish. Oke, nah ini sudah ada di halaman pertama ya.
Jadi yang berdasarkan contoh yang saya lihat, kita bikinnya 2 screen saja. Screen pertama ini untuk halaman pembukanya, kemudian screen keduanya itu adalah wadah sebagai tempat web view-nya gitu. Oke, ini screen 1. Di sini kita hilangkan dulu ya. Ini kayak apa sih, ada menu bar-nya. Ini harusnya posisinya bersih aja gitu ya, putih. Jadi nih di uncheck this ya. Kemudian kita atur dia agar ini kita atur ke center, semuanya ke center ya. Oke, sudah tidak. Nah, screen satunya kayak title-nya. Nah, jadi kosong kan. Selanjutnya kita masukkan button, lalu kita udah center semua. Ini udah center ya. Kita tulis di sini misalnya click here. Oke, ini sudah ada ya kan. Nah, ini kan bagian bagian tampilan ya, tampilan yang dilihat oleh pengguna. Di sini di screen 1 ini kita ada button ya, ini button click here. Sekarang kita isi sebagai wadah si web view-nya ini di bloknya. Kita cari di button. Tadi kan ini posisinya tadi di screen 1 isinya button ya, button 1. Kita cari di sini, dari sini. Button 1. Nah, ketika diklik gitu ya, button 1 tadi, maka akan melakukan apa? Jadi klik yang tadi tulisan click here itu, kalau ketika kita klik gitu ya, kita tekan, maka harusnya dia membuka web gitu ya. Kita kasih kontrol, jadi harusnya dia kan membuka gitu, membuka halaman selanjutnya. Nih, oke, gitu ya, sampai bunyi klik gitu. Nah, ini baru screen 1. Jadi harusnya nanti dia membuka halaman selanjutnya. Ini kan halaman selanjutnya belum kita bikin, sekarang bikin dulu. Ini ada halaman pertama, sekarang kita bikin halaman kedua. Halaman kedua misalnya saya namain my blog. Lihat, ini ada my blog. Kita balik dulu sebentar ya ke screen 1 biar ingat. Balik ke sini. Nah, ini diganti dengan my blog. Oke, jangan lupa di save. Belum bisa di save ya, belum ada perubahan. Kita balik lagi ke designer. Ini screen 1 udah. Kita sekarang main di screen 2. Save dulu. Oke, selanjutnya ini kita sudah di screen my blog, screen kedua. Ini kita atur dulu, ada di center, kemudian ada di center. Sudah ya semua, ini sudah bersih. Sekarang kita tambahkan circular progress. Ini gunanya adalah sebagai screen perantara antara misalnya screen 1 ke screen 2 membutuhkan waktu loading untuk memanggil screen 2 gitu. Jadi kayak semacam loading lah gitulah, proses loading di sini. Oke, circular progress ya. Setelah itu kita tambahkan web viewer, kita cari sini aja. Nah, di sini tambahkan. Nah, ini di uncheck semua aja. Nah, ini dimasukin ke view parent. Oke, sudah ya web viewer. Selanjutnya masukkan notifier. Gunanya untuk apa? Ya, ini untuk memberikan notifikasi pada para pengguna ketika nanti misalnya mau menutup aplikasi, kita tanya apakah benar ingin keluar atau tidak. Notifier ini sama, sudah ya. Ketika sudah, kita beralih ke masih di my blog ini ke blocks ya. Oke, ini kosong. Pertama kita membuat variabel yang menampung URL, lalu masukkan nilainya melalui block text.
dan isi dengan alamat URL website. Pertama kita ke variabel. Variabel ini kita buat variabel yang menampung URL-nya. Ini kita buat ya URL. Kita tambahkan sini teksnya URL kita apa. Jadi pastikan ini alamat blognya atau websitenya yang benar ya, jadi nggak boleh kurang, tidak boleh kurang slashnya atau titiknya dan sebagainya. Seperti ini. Selanjutnya adalah kita melakukan setting blog untuk menjalankan website. Setting blog untuk menjalankan website ya. Kita ke my blog. Oke, di sini ini dia. Jadi ketika blognya dipanggil gitu ya, maka harus melakukan apa? Untuk kita harus set web viewernya dan juga circular progressnya. Setting web viewer ini, kemudian kita panggil home URL-nya. Ya, pasang. Lalu ini home URL-nya apa? Yang ini aja. Kita pasangkan langsung. Caranya, nah, ini arahkan kursor ke my URL aja. Lalu get global URL, karena kan itu sudah dijawab adalah eventtour.com gitu ya. Selanjutnya kita menyeting circular progress-nya. Sini klik maksudnya circular progress 1 ini ya. Sorry, bukan ini, salah. Lihat aja yang set. Oh ini salah, tadi selalu pencet. Nah, gitu. Disable. Nah, dia harus disable tuh, kita kasih decision logic, sorry true ya, jawabannya adalah true. Jadi apakah ketika ini dipanggil dan terjadi misalnya force loading, maka jawabannya adalah benar gitu. Selanjutnya, kalau bagian atas ini kan untuk menyeting ketika blog dipanggil, sehingga akan memanggil halaman utama, dan jika memang butuh jeda gitu ya untuk ke halaman keduanya, ke screen kedua, maka akan muncul circular progress. Nah, kalau misalnya si websitenya atau web view-nya ini sudah berhasil terpanggil atau sudah loaded ya, atau terisi, maka ini kita perlu setting juga, mengatur juga gitu lah. Caranya kita ke web viewer lagi. Nah, selanjutnya ketika nanti web viewernya ini sudah berhasil terload gitu ya, terisi atau terpanggil, maka kita perlu menyeting agar circular progress-nya ini tidak muncul kembali. Di sini web viewer kita pilih. Jadi ketika web viewernya sudah berhasil terpanggil, maka lakukan copy saja, selesaikan atau matikan circular progress-nya. Lalu web viewer-nya juga kita setting ya. Caranya klik kanan duplicate, masukkan ke sini. Ini dihapus saja karena perlu menjawab gitu ya, dia false atau tidak. Tidak aja, kita copy. Ini ganti menjadi true. Jadi circular progress-nya kita hentikan dan memunculkan form URL-nya.
Selanjutnya adalah kita melakukan setting block untuk notifier backpress. Kita ambil dari sini ya, my block. Terus ketika cari nih, ketika block nih, kita my block di backpress, maka melakukan apa gitu ya. Kita cari di ini, kita pilih if then, munculkan if dan then sebagai aksi selanjutnya itu. Kemudian kita bandingkan nilainya. Kita ambil di sini, ini ya bloknya. Ini kita isi jika web viewer sama dengan current URL ya. Nih, web viewer, jika web viewer 1 kalau di sini bisa dulu ya, sama dengan URL utamanya atau global URL ya. Copy saja ke sini, akan nyeting apakah benar akan pengguna akan menutup aplikasi atau tidak. Kita masuk ke notifier, yang jadi buttonnya ada 2 nih, yang ini, lalu isi di sini pakai teks buat pertanyaan. Ini kita ketik di sini, title-nya misalnya ini, sorry nggak bisa ya, kita ambil aja dari sini teks lagi, exit, ini ya atau tidak, isi seperti ini ya. Oke. Selanjutnya, jika kondisi backpress ini, perintah untuk backpress ini tidak terpenuhi, maka tambahkan else, pilihan lain ya. Else di sini kita drag ke if, dan isi kan. Nah, lalu kita pilih ini supaya dia jadi kembali lagi ke menampilkan web viewernya. Karena misalnya tidak memilih gimana ya, yang dipilih adalah tidak gitu. Oke, selanjutnya ini sudah selesai, kita kasih gambar icon dari aplikasi yang dibuat. Ini contohnya ya, saya ambil contoh yang sudah ada. Nah, ini oke, sudah. Jangan lupa di save, lalu tinggal kita ekspor saja. Nah, ini kalau sudah terekspor ya, nanti akan muncul aplikasi yang kita buat, lalu tinggal diinstal saja. Jika nanti menemukan ada masalah gitu ya, misalnya masih kurang desain apa, tinggal balik lagi ke desainer dan juga blog untuk mengulang codingan blog yang ada seperti itu.
Oke, sekian dulu dari tutorial dari saya kali ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.